Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan, kita akan ulas satu game dari partai di turnamen Rapid Chess Championship 2022, yaitu turnamen online yang ada di chess.com. Turnamen ini adalah turnamen mingguan yang digelar pada hari Sabtu untuk babak penyisihan menggunakan format Swiss 9 babak dari 26 peserta yang ikut serta. Dan pada hari minggunya akan dilanjutkan ke babak knockout. Kali ini game yang akan kita ulas ini dari partainya Alexis Sarana versus Hikaru Nakamura. Pada minggu keempat ini kawan, di babak penyisihan dengan format Swiss 9 babak, Hikaru Nakamura dari 9 babak itu mendapatkan poin 7 poin dari 9 partai yang dia lakoni. Sangat bagus permainannya, diikuti oleh Fabiano Caruana di tempat kedua. Dan tentu saja Hikaru Nakamura lolos ke babak knockout di minggu keempat dan langsung bertemu dengan Abdus Satorov nantinya. Pada babak penyisihan di hari Sabtu kawan, format game yang digunakan adalah permainan rapid 10 menit tanpa increment tambahan waktu. Langsung saja kita lihat gamenya antara Alexis Sarana versus Hikaru Nakamura ini. Di sini Alexis Sarana pegang putih, Nakamura pegang hitam. Sarana mengawali dengan pion D4, Nakamura membalas kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Nakamura memilih Nimzo Indian Defense, dan di sini pion E3. Sarana memilih variasi klasikal. Nakamura rokade, Sarana melanjutkan pengembangan gajah terangnya, dan pada posisi ini gajah berkembang ke petak D3 jelas. Tujuannya juga untuk memberikan ancaman atau tekanan di petak-petak terang ini kawan, agar kuda juga tidak bermanuver ke petak E4 untuk memberikan tekanan bagi kuda putih C3. Dan Nakamura melanjutkan dengan pion C5, segera memberikan tekanan atau serangan balik di petak pusat. Tujuan mendorong pion dua langkah seperti ini kawan, agar nanti jika kuda berkembang ke petak C6, pion ini tidak terjebak oleh langkah kuda C6-nya. Dan ada juga pada posisi ini hitam langsung memainkan pion G5 dan dibalas dengan kuda F3. Selanjutnya pion C5 dan putih mungkin langsung melakukan rokade dan kuda C6. Inilah lanjutan yang bisa juga dilakukan oleh hitam. Tapi Nakamura lebih menyukai langsung memberikan pressure dengan pion C5-nya, dan di sini kuda berkembang ke E2. Petak yang paling banyak dipilih oleh putih pada posisi ini adalah petak F3 bagi kudanya. Tapi Alexis Sarana memilih petak E2 ini jelas untuk memberikan backup juga bagi kuda di C3. Dan Nakamura langsung melakukan pertukaran pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion E, sekaligus untuk membuka diagonal petak gelap bagi aktifnya gajah gelap ini. Selanjutnya adalah pion D5, kembali menantang pertukaran, langsung diterima oleh Alexis Sarana dan dipukul balik menggunakan kuda. Tidak memukul balik menggunakan pion kawan untuk membuka diagonal terang ini. Kenapa? Nakamura tidak ingin mempunyai pion yang terpisah seperti ini. Walaupun sering terjadi seperti ini juga kawan. Di sini Nakamura memilih memukul balik menggunakan kuda, memberikan pressure bagi kuda yang ada di petak C3. Itulah tadi fungsi dari pengembangan kuda putih ke petak E2 untuk memberikan backup pada kuda C3, agar jika ada tekanan seperti ini nanti struktur pionnya tidak rusak. Walaupun sementara terlihat putih juga mempunyai pion terpisah di lajur pusat di petak D4 ini. Alexis Sarana melanjutkan rokade, mengamankan rajanya agar tidak terus-menerus mendapatkan tekanan dari gajah gelap hitam ini. Dan Nakamura melanjutkan pengembangan kuda C6, di sini pion A3. Gajah mundur ke D6, selanjutnya beteng E1, dan Nakamura melanjutkan menggeser betengnya juga ke E8. Dan di sini hujan sudah mulai turun kawan. Maklum nanti jika suaranya agak noise, saya juga harus agak keras suaranya sepertinya agar lebih terdengar. Dan pada posisi seperti ini kawan, ada juga yang bermain dengan langkah kuda pukul kuda C3 terlebih dahulu untuk merusak struktur pion putih di sayap menteri seperti ini. Tapi Nakamura sepertinya memilih variasi yang kalem, mempersiapkan betengnya terlebih dahulu dan dilanjut dengan langkah gajah mundur ke C2 oleh Sarana. Mengosongkan petak bagi menteri kawan untuk memberikan ancaman di sini, dan dijawab Nakamura dengan langkah menteri H4. Langkah ini sebetulnya kurang disukai oleh Engine pada posisi seperti ini kawan. Engine menyarankan hitam untuk bermain dengan gajah mundur ke petak F8 ini. Tapi Nakamura langsung memberikan tekanan dengan menteri H4, memberikan ancaman di sini. Dan pada posisi ini kawan, Nakamura juga pernah mengalami situasi seperti ini, di mana hitam saat itu atau Nakamura saat itu pegang hitam melawan Fabiano Caruana di turnamen St. Louis Rapid and Blitz, di mana Caruana membalas dengan langkah pion G3 dan permainan berakhir miss.
Tapi Alexis Sarana memilih langkah kuda bergerak ke petak G3 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-13 ini. Nakamura membalas dengan pengembangan gajah terangnya ke petak D7, dibalas beteng naik ke E4 menyerang menteri. Menteri mundur lagi, selanjutnya menteri ke D3. Persiapan untuk memberikan serangan discover attack dengan betengnya nanti langsung diantisipasi oleh Nakamura dengan pion F5 mengancam beteng sekaligus memblokade diagonal terang. Beteng mundur kembali, selanjutnya menteri ke F6. Lagi-lagi langkah menteri ini tidak disukai oleh engine menyarankan menteri kembali ke petak H4, tetap memberikan tekanan bagi kuda ini kawan untuk persiapan mendorong pion-pionnya ini untuk maju ke depan. Tapi Nakamura memilih petak F6 memberikan dukungan bagi kudanya, memberikan ancaman bagi pion pusat. Alexis Sarana di sini terlebih dahulu bertukar kuda pukul kuda D5, dipukul balik oleh pion, barulah sekarang gajah gelapnya berkembang ke E3 untuk melindungi pionnya. Dijawab Nakamura dengan pion G6, merupakan langkah terbaik pada posisi ini untuk memperkuat posisi pion dari ancaman para perwira putih ini. Dan Alexis Sarana juga membalas dengan pion F4, menghentikan laju pion, memblokade diagonal gelap dari gajah hitam. Selanjutnya Nakamura bermain dengan kuda A5. Dihentikan oleh pion B3, langkahnya agar tidak bergerak ke petak ini. Selanjutnya di sini Nakamura mengangkat beteng. Persiapan jelas untuk mendobel beteng. Di langkah berikutnya di sini gajah mundur ke D2, menantang pertukaran beteng. Langsung diterima Nakamura skak, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya adalah kuda kembali ke C6, tetap memberikan ancaman bagi pion. Di sini kuda ke E2 dan beteng bergerak ke E8. Sarana melanjutkan gajah C3. Petak yang bagus bagi gajah untuk memperkuat posisi pionnya ini adalah petak F2 kawan. Disinilah lebih baik gajah ditempatkan, tapi Sarana memilih petak C3 dan di sini dimanfaatkan Nakamura dengan menteri E7. Mengancam kuda, juga memberikan dukungan bagi gajah mengincar pion A3. Di sini Sarana memilih untuk membackup kuda dengan raja di F1. Membackup dengan beteng merupakan pilihan terbaik karena percuma pionnya ini juga sudah mendapatkan 2 kali serangan, jadi putih harus melepaskan pion A3-nya. Tapi Alexis Sarana memilih langkah raja bergeser ke F1 melindungi kuda. Selanjutnya di sini gajah pukul pion A3, dibalas kuda mundur ke G1, kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat. Bahkan langkah ini bisa disebut juga langkah blunder kawan. Walaupun terlihat langkah ini juga bagus, ingin bermanuver ke peta F3, kemudian nanti bergerak ke peta E5 untuk menantang pertukaran kuda. Bila nanti tantangan diterima, maka putih akan mempunyai pion bebas di lajur E nanti. Tapi langkah terbaik pada posisi ini bagi putih bisa memainkan gajahnya mundur ke petak D1 kawan. Karena ancaman berikutnya jelas terlihat kuda ingin siap menggarpu menteri serta gajah terang ini. Sekaligus langkah gajah ini juga memperkuat posisi kuda. Tapi Alexis Sarana memilih langkah kuda ke petak G1, dibalas Nakamura dengan langkah kuda ke B4. Menggarpu menteri serta gajah. Langsung disikat oleh Sarana dengan gajah gelapnya. Dipukul balik menggunakan menteri. Dan pada posisi ini kawan, posisi putih benar-benar kolaps. Sudah tidak banyak yang bisa diperbuat oleh putih pada posisi ini kawan. Posisi menteri mendapatkan posisi yang bagus, mengontrol petak E1 dengan dukungan beteng nanti juga. Dan pada posisi ini, posisi menteri putih juga berada satu diagonal dengan rajanya. Tapi sayangnya pada posisi ini Alexis Sarana tidak melihat posisi menteri dengan rajanya satu diagonal yang bisa diserang oleh gajah putih ini. Di sini Alexis Sarana bermain sangat instan kawan, sangat cepat. Dia melangkahkan kuda ke petak F3. Coba bayangkan kawan, sekelas Grandmaster yang sudah mempunyai elo di atas 2600 tidak melihat posisi menteri serta rajanya satu diagonal yang mudah diserang oleh Hikaru Nakamura dengan gajah B5-nya. Pada posisi ini Alexis Sarana menyerah. Saya yakin langkah kuda ini bukan slip mouse kawan atau kesalahan menggerakkan mouse. Karena pada posisi ini kuda walaupun digerakkan ke sini pun tetap menjadi masalah bagi putih. Gajah tetap akan menyerang di petak B5 ini. Karena mendapatkan serangan tusuk sate di sini, menteri putih juga tidak mempunyai banyak petak yang bagus untuk bergerak. Kalaupun bergerak ke petak-petak terang tentu tetap mendapatkan skak garbuan dari gajah putih. Kalaupun bergerak ke petak gelap ini kawan, ke petak ini selanjutnya
Hitam akan melanjutkan dengan langkah skak tentunya dengan pukul kuda E2 ini skak. Dan tidak banyak juga pilihan bagi raja untuk melangkah di sini. Apakah ke G1 akan dilanjut dengan langkah menteri pukul pion D4 skak dan posisi menteri menggarpu beteng kawan. Tentu saja ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat. Jika ditutup oleh menteri jelas tetap dipukul oleh menteri hitam dan seterusnya atau beteng. Dan di sini jika raja bergeser ke H1, menteri pukul beteng skak, sudah tidak ada cara, harus ditutup oleh gajah ataupun jika kalian menghabiskan perwira juga bisa di sini dan tetap saja kawan skak mat. Oleh karena itulah saya rasa langkah kuda ini bukan langkah slip mouse, tapi memang sebuah langkah keputusasaan membiarkan Gajah Nakamura memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta Raja Putih. Di posisi inilah Alexis Sarana menyerah. Terus langkah terbaik apa yang harus diperbuat oleh Putih pada posisi ini sebelumnya kawan? Sebelum melangkahkan kuda ke F3. Memang posisinya sudah kolaps kawan, harusnya menteri ini mundur ke petak D1 menghindari serangan tusuk sate. Kemungkinan hitam akan tetap melanjutkan atau melangkahkan gajah untuk melakukan skak, ditutup oleh gajah di D3, gajah gelap bergerak menyerang beteng, beteng bergeser dan gajah ambil pion yang ada di petak D4. Dengan variasi ini pun tetap saja kawan Putih dalam masalah besar di langkah-langkah berikutnya, tapi paling tidak akan memberikan kesempatan permainan agak lama sedikit. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang berhadapan dengan Alexis Sarana di babak ke-6, babak penyisian format Swiss 9 babak di hari Sabtu kemarin. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan Nimzo Indian Defense. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.